Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama ridha Allah, ikhlaskan hati, kuatkan tekad, raih cita-cita. Allahu Akbar. Disimak materinya ya. Untuk materi SPDP selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cover atau sampul buku. Untuk memenuhi kompetensi dasar 3.1 atau 4.1 kelas 5 SD tema 1 subtema 2. Materi ini sampul buku atau cover itu ada di tema 1 halaman 72. Jadi anak-anak bisa ngecek di buku tematiknya tema 1 halaman 72. Apa sih sampul buku atau cover itu? Yaitu bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Nah, materi kali ini itu masih berkaitan dengan materi sebelumnya karena masih di tema 1 dengan KD yang sama ya. Jadi kita masih membahas tentang gambar ilustrasi atau gambar bercerita. Nah, salah satu bentuknya di sini itu adalah cover atau sampul buku. Cover buku itu atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Jadi hanya dengan melihat covernya kita sudah bisa tahu isi buku itu tentang apa. Kemudian cover itu juga merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan belakang. Jadi cover bukan hanya di depannya saja ya, tetapi yang menjadi sampul buku itu baik yang di depan buku maupun yang di sisi belakangnya. Nah, tentunya anak-anak semuanya sudah pernah ya melihat buku, baik itu buku bacaan, buku komik maupun buku pelajaran. Pasti semua buku mempunyai sampul atau cover. Adapun unsur-unsur sampul buku atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat sampul buku tersebut. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Jadi, gunanya cover itu dibuat adalah untuk menarik minat orang untuk membaca, ya kan? Pastinya buku itu dibuat untuk dibaca. Nah, ketika covernya itu menarik, maka orang akan penasaran untuk membacanya. Apa saja unsur-unsur yang harus dipenuhi agar sampul buku itu menarik? Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Nah, kalian nanti bisa lihat ya di buku-buku kalian yang ada di rumah, apakah gambar-gambarnya itu atau hurufnya itu bagus, menarik atau tidak. Kemudian terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Jadi, selain judulnya yang dengan menggunakan huruf yang besar, juga ada kalimat penjelas singkat di bawahnya untuk lebih memperjelas judul tersebut. Kemudian terdapat nama penulis. Nah, ini pasti di dalam sebuah cover buku itu atau sampul buku itu pasti tertuliskan siapa yang menulis buku itu. Kemudian terdapat juga identitas penerbit. Nah, ini adalah perusahaan yang mencetak buku tersebut. Kemudian menyertakan gambar yang menarik. Nah, itu juga ya salah satu unsur yang penting, adanya gambar yang menarik. Kemudian terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, ini biasanya terdapat cerita atau gambaran singkat tentang keseluruhan isi buku yang terdapat di dalam buku tersebut, dan posisinya biasanya ada di sisi belakang buku. Dan yang terakhir yaitu terdapat identitas buku pada punggung buku. Nanti ada contohnya ya, saya lihatkan nanti ada contoh cover. Nah, mana itu sisi depan, mana itu sisi belakang.
dan mana itu punggung buku. Nah, ini dia contohnya. Tadi sudah dijelaskan, untuk judulnya biasanya hurufnya besar dan menarik, kemudian ada penjelasan singkatnya, ada penulisnya, ada penerbitnya. Nah, lengkap. Ini sisi depan dan ini sisi belakangnya. Kemudian yang kecil ini yang dimaksud dengan punggung buku tersebut. Contoh ini juga bisa kalian lihat di buku kalian, tema 1 halaman 73. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga agar cover yang kita buat itu menarik. Kenapa harus menarik? Karena salah satu tujuannya adalah untuk menambah nilai jual, ya. Oke, yang pertama yaitu ide yang bagus. Nah, di sini berarti diperlukan kreativitas kita ya, yang ingin membuat sebuah cover buku. Kita cari ide yang bagus dan menarik, kira-kira bentuk covernya itu seperti apa. Kemudian ada bahan banding. Jadi seperti referensi ya, kita mencari referensi dulu ketika kita ingin membuat buku atau sampul buku. Kita lihat perbandingannya. Kita lihat dulu contoh-contoh yang menyerupai dengan tema yang akan kita bahas itu di dalam buku tersebut dan cover yang akan kita buat. Yang terakhir yaitu bisa mengikuti tren. Jadi salah satu hal yang penting supaya menarik itu ya yang terkini. Pasti akan menjadi sangat menarik untuk bagi para pembaca. Cover buku yang baik harus mewakili isi buku. Nah, itu adalah hal yang penting harus kita ingat ya. Jadi covernya hanya dengan melihat cover, orang yang akan membaca tahu, oh ini buku berbicara tentang apa. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat cover yang baik seperti itu? Yang pertama, kita harus benar-benar memahami dulu isi bukunya. Jadi ketika kita ingin membuat cover, kita harus paham dulu buku ini tentang apa, dan itu harus betul-betul kita pahami sehingga cover yang kita buat itu betul-betul sama atau mewakili isi bukunya. Setelah itu baru kita bisa menentukan desain latar buku atau backgroundnya, karena berdasarkan dengan isinya harus sinkron antara isi dengan cover atau sampul bukunya. Oke, berikutnya adalah desain dalam membuat cover. Ada 2 jenis ya. Ini juga materinya bisa kalian lihat di buku tematik kalian, tema 1 halaman 110. Ini adalah jenis yang pertama. Kalian bisa lihat bentuk covernya seperti ini atau sampul bukunya. Ini merupakan jenis cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Nah, ini cover yang simple ya, tidak banyak warna, tapi juga menarik ya kan, menarik minat para pembaca. Bagaimana jenis yang kedua? Yaitu desain penuh warna dan gambar. Bagaimana contohnya? Nah, seperti ini. Full warna, kemudian ada gambar-gambar pendukung. Nah, dia lebih cerah ya. Kalau ini lebih simple, ini lebih rame di dalamnya. Tapi dua-duanya merupakan jenis dari desain cover sebuah buku. Oke, itu tadi materinya yang berkaitan dengan cover, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya adalah tugas praktek ya. Jadi kalian ditugaskan untuk penilaian ini ya, membuat sebuah cover buku. Jadi silakan kalian baca di buku tematik kalian, ada bacaan ya di sana di tema 1 halaman 119. Tugasnya ada di sini ya. Nah, di sebelum halaman ini ada bacaan yang harus kalian buatkan covernya. Ingat kuncinya, kalian harus memahami dulu bacaan tersebut,
isi dari buku yang akan kalian buatkan cover, baru kalian bisa menentukan background atau latarnya. Tugasnya dibuat di kertas HVS atau Buffalo, difoto lalu kirim ke classroom masing-masing. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Ingat, ini penilaian untuk KD 4.1-nya ya, penilaian praktek, jadi silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika kalian memilih jenis yang penuh warna, maka Ustazah sarankan kalian menggunakan kertas Buffalo yang agak tebal karena kalian akan mewarnai. Tapi kalau kalian memilih yang simple dengan latar putih, boleh kertas HVS biasa A4 atau F4, terserah, bebas, dan sesuai dengan kreativitas kalian. Demikian, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.